Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kasih, karena kasih setianya senantiasa baru setiap pagi. Di tengah segala kesibukan dan rutinitas hidup, pagi ini kita diberi kesempatan yang indah untuk berhenti sejenak, merenungkan firman-Nya, dan menguatkan iman kita. Renungan pagi ini bukan sekadar rutinitas rohani, tetapi saat yang penuh makna, saat di mana kita membuka hati dan pikiran untuk mendengar suara Tuhan, agar hidup kita dipimpin oleh terang firman-Nya sepanjang hari ini. Mari kita siapkan hati dan tenangkan pikiran. Singkirkan segala kekhawatiran dan pikiran yang mengganggu. Hadirkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, sebab Dia rindu berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Pada saat ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita awali dengan tunduk di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari yang baik ini, kami akan bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu. Bila kiranya Engkau menyingkapkan apa yang menjadi isi hati-Mu lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Bersabdalah Engkau ya Tuhan bagi kami anak-anak-Mu, karena kami telah siap sedia mendengarkannya. Amin. Nas firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-30, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Adapun tema perenungan saat ini adalah mengenai persembahan khusus. Firman Tuhan saat ini kembali menceritakan bahwa di zaman Perjanjian Lama, Tuhan berfirman kepada Musa bahwa setiap orang Israel yang sudah berumur 20 tahun ke atas, mereka haruslah masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya. Dan waktu mereka mendaftarkan, mereka harus memberikan sebesar setengah shikal, ataupun persembahan khusus ini setara dengan 1 dinar di zaman Tuhan Yesus, yang merujuk kepada 1 harian upah para pekerja. Pemberian persembahan khusus ini mengajarkan umat bahwa hidup umat Tuhan bukanlah bergantung kepada kepunyaan ataupun kekayaan mereka, tetapi karena pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kesetiaan umat melakukan menjadi bakti kepada Tuhan, karena pada dasarnya umat adalah milik Tuhan, dan karya penyelamatan yang umat terima ataupun orang Israel terima itu adalah anugerah yang luar biasa. Allah telah menebus mereka keluar dari perbudakan di tanah Mesir, sehingga persembahan khusus ini bukanlah suatu paksaan sebenarnya, tetapi mereka harus melakukannya secara sukarela dan sukacita agar kehidupan mereka semakin diberkati. Karena pada dasarnya juga seperti yang disampaikan Tuhan melalui Musa, Tuhan juga menyampaikan agar persembahan khusus bertujuan untuk mendukung kebutuhan ibadah di kemah suci. Pada zaman sekarang kita juga harus menyadari bahwa kita juga menerima hal yang sama seperti orang Israel di zaman Perjanjian Lama. Kita telah ditebus oleh darah Kristus. Harganya sangat mahal dan telah lunas dibayar. Kita menjadi anak-anak yang layak menerima keselamatan, bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita memiliki suatu alasan untuk menerimanya. Melalui perenungan pada pagi hari ini, kita kembali diingatkan
bahwa kita harus senantiasa memberikan rasa penghargaan yang tinggi kepada karya penebusan yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, marilah dengan sukarela mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Marilah kita mempersembahkan apa yang kita punya di hadapan Tuhan. Karena kalau kita sadari juga, itu asalnya semua dari Tuhan juga. Marilah kita mempersembahkan sebagian dari harta yang kita miliki untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan hal tersebut sama seperti yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa, bahwa tujuan persembahan khusus itu adalah untuk mendukung pelayanan kita di masa kini. Amin. Kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang telah mengajari kami. Bila kiranya kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami, dan melalui Roh Kudus akan terus memampukan kami mengerjakannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berdoa. Amin.